Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel One Art. Kali ini kita akan membahas tentang laporan akhir pada pekerjaan proyek, teman-teman ya. Di sini terbagi atas 4 bagian, teman-teman ya, yaitu ada laporan pendahuluan, metode, realisasi, dan kesimpulan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana sih cara penyusunan dari pembuatan laporan akhir pada proyek tersebut. Nah, di sini saya punya referensi tentang pekerjaan proyek, yaitu pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah SDN bla bla bla. Teman-teman juga bisa jadikan bahan referensi untuk pekerjaan dan penyusunan laporan akhir pada proyek teman-teman masing-masing ya, dan juga bisa mengambil filenya, dan jangan lupa untuk nontonnya sampai akhir, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan buka tentang pertama-tama di sini ada cover, teman-teman ya. Di sini kita buka cover pada pekerjaan laporan akhir ini. Sini bisa teman-teman lihat covernya. Sini ada pekerjaan umum dan Kementerian PUPR, teman-teman ya. Sini nama pekerjaan kita, dan juga di sini ada kegiatan pengembangan sarana prasarana pendidikan olahraga dan pasar, satuan kerja pelaksanaan prasarana pemukiman provinsi, tergantung provinsi dari masing-masing teman ya. Di sini juga ada PT untuk teman-teman ataupun dari konsultan, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja pindah. Kita akan mempersingkat waktu saja untuk menjelaskan, karena teman-teman juga bisa langsung mengambil file dari laporan akhir ini untuk menjadikan suatu referensi untuk teman-teman ya. Di sini adalah kelengkapan laporan. Di sini teman-teman bisa langsung lihat. Di sini adalah pertama yaitu pengesahan ya. Di sini pengesahan laporan akhir. Teman-teman bisa langsung lihat. Di sini ada lembar pengesahan, dan di sini yang mengetahui yaitu PPK, teman-teman ya, atau pejabat pembuat komitmen. Di sini juga disetujui atau dibuat oleh konsultan manajemen konstruksi. Di sini termasuk dari tim leader. Oke, langsung saja kita ke pembahasan intinya, yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Nah, teman-teman mungkin tidak usah saya jelaskan satu persatu, karena teman-teman juga bisa langsung melihat dari file ini. Dan jangan lupa teman-teman ya, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga kami bisa selalu membuat video dan membagi file-file untuk bahan referensi, teman-teman ya. Di sini saya juga cuma berbagi bahan referensi yang saya punya dan pengalaman yang saya miliki. Di sini teman-teman bisa langsung lihat latar belakang. Sini ada 1.1.1 yaitu umum. Nah, teman-teman bisa langsung membacanya satu persatu. Teman-teman juga jangan lupa untuk memperhatikan, jika teman-teman mengambil file dari sini, memperhatikan bahwasanya di sini terdapat pada yang terutama yaitu wilayah yang harus diubah, wilayah dan juga nama pekerjaan. Teman-teman harus memperhatikan semua yang terdapat wilayah dan pekerjaan itu harus diubah, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa langsung membaca satu persatu, karena jika saya jelaskan satu persatu mungkin akan memakan waktu yang sangat panjang, teman-teman ya. Nah, di sini 1.1.2 adalah latar belakang pelaksanaan kegiatan. Teman-teman bisa langsung melihatnya. Di sini saya ada prasarana sekolah di kabupaten ini, teman-teman ya. Mungkin saya juga akan nanti membagikan filenya dan tidak akan selengkap ini, teman-teman, karena aku akan menghapus beberapa nama tempat, teman-teman ya. Nama tempat semua saya hapus, dan juga nama konsultan dari kami, teman-teman. Oke, di sini ada undang-undang, peraturan, dan standar teknis yang digunakan. Teman-teman bisa langsung lihat saja. Saya akan percepat saja. Di sini ada 1.2 yaitu maksud dan tujuan dan sasaran. Di sini 1.3 yaitu ruang lingkup pekerjaan, dan seterusnya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung lihat sampai seterusnya, teman-teman ya. Waktu dan dasar pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah lokasi pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini juga sangat penting teman-teman kita perhatikan, dimana di sini terutama juga yaitu nomor kontrak teman-teman miliki,
sini lokasi pekerjaan, teman-teman akan masukkan satu persatu dari lokasi pelaksanaan pekerjaan ini teman-teman ya. Dan saya cuma ingatkan kepada teman-teman, ini adalah cuma bahan referensi, jangan pernah mengkopas suatu file dari orang teman-teman ya. Usahakan jika mengambil referensi gunakan sebaik-baiknya untuk bahan referensi. Jika teman-teman langsung kopas, maka teman-teman tidak akan bisa berkembang. Sini kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini saya ada 14 sekolah, dan di sini kemarin saya mengawas di pekerjaan teman-teman ya, di SDN 3 Wasala. Oke, lanjut di bab 2. Bab 2 yaitu pendekatan dan metodologi. Oke. Di sini teman-teman bisa juga langsung lihat 2.1 yaitu umum. Sini ada penjelasannya teman-teman yang sangat panjang. Dan yang kedua yaitu pendekatan teknis. Ketiga yaitu pendekatan umum. Yang keempat ada di sini, teman-teman bisa langsung lihat saja ya. Di sini juga ada metodologinya teman-teman. Jadi tidak usah ya saya jelaskan satu persatu karena saya akan juga membagi filenya. Jika saya jelaskan mungkin membutuhkan waktu berjam-jam teman ya. Karena pembuatan kemarin ini kayaknya membutuhkan waktu yang cukup lama juga teman-teman, karena penyusunannya juga membutuhkan beberapa referensi yang susah kita dapat teman-teman ya. Sini teman-teman bisa langsung melihat, saya akan scroll saya teman-teman ya, supaya tidak membuang banyak waktu teman-teman. Oke, kita langsung pindah saja di bab 3. Di sini rencana dan realisasi kegiatan. Nah, di sini mungkin lumayan banyak teman-teman ya, dari inti dari pekerjaan proyek yang kita gunakan. Di sini rencana kegiatan. Nah, teman-teman bisa langsung memasukkan semua dari nomor paket maupun nama pekerjaan, lokasi, nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak, waktu pekerjaan, dan waktu mulai pekerjaannya. Dan berakhir di sini juga ada konsultan yang digunakan apa teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rencana mobilisasi personel dan peralatan. Nah, teman-teman akan melampirkan semua yang ada di invoice teman-teman ya. Nah, teman-teman harus memperhatikan juga invoice teman-teman karena semuanya dibutuhkan di sini. Misalkan ini jabatannya misalkan tim leader, dia lama penugasannya di invoice misalkan 5 bulan. Jadi teman-teman harus melihat invoice untuk memasukkan semua pekerjaan ini. Di sini juga bisa lihat daftar rencana mobilisasi peralatan. Nah, di sini juga di invoice juga ada teman-teman ya, tentang mobilisasi peralatan, yaitu digunakan selama 5 bulan sesuai dengan kontrak masing-masing teman-teman ya. Nah, di sini ada rencana kegiatan lapangan. Teman-teman bisa lihat ada penyusunan laporan. Di sini juga termasuk yang ada di invoice teman-teman ya. Nah, di sini semua terdapat laporan pembuatan di invoice, yaitu penyusunan laporan pendahuluan, mingguan, bulanan, sampai laporan akhir teman-teman ya. Nah, di sini rencana keuangan manajemen konstruksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rencananya. Di sini ada pembayaran satu uang muka, di sini juga ada metode 2, 3, 4 sampai 6. Di sini ada pembayarannya 2, invoice 1. Nah, teman-teman sebenarnya harus mengetahui tentang bagaimana sih pembuatan invoice, bagaimana sih pengisian dari invoice tersebut. Nah, teman-teman harus mengerti juga tentang invoice teman-teman ya. Ini rencana kegiatan fisik konstruksi. Nah, teman-teman bisa langsung lihat daftar rencana pembiayaan sekolah yang kita tangani sekarang teman-teman ya. Nah, di sini dibuatkan sejumlah 25 miliar teman-teman ya. 25 miliar sekian. Nah, di sini kita lebih mendetailkan data rencana fisik untuk konstruksi. Nah, di sini kita akan melampirkan bahwasanya misalkan sekolah dari SDN ini, dalam sekolah tersebut mengerjakan beberapa pekerjaan dalamnya. Misalkan 1, dia mengerjakan pada pagar, 2, mengerjakan pada bangunan misalkan RKB 1, kedua misalkan pembangunan pada RKB 2 ataupun kantor. Nah, teman-teman harus semua menjelaskan satu persatu item yang dikerjakan pada bangunan tersebut
atau misalkan di dalam satu sekolah, satu paket itu dikerjakan ada 5 item pekerjaan, satunya kantor, perpustakaan, RKBA, RKBB, dan kerjaan WC teman-teman ya. Langsung saja di sini ada realisasi kegiatan. Teman-teman, di sini saya cuman meringkas teman-teman ya. Di sini saya langsung membuatkan nama sekolah dan di sini laporan bulanannya. Sebenarnya sini saya melampirkan di akhir teman-teman ya. Saya melampirkan nama sekolah dan laporan bulanan saya. Laporan bulanan dari yang terrealisasi pada lapangan tersebut teman-teman ya. Dari gambar maupun dari pembuatan backupnya teman-teman ya. Di sini realisasi kegiatan lapangan. Teman-teman bisa langsung membacanya. Dan juga ada mobilisasi dan peralatan. Sini ada pendampingan pelaksanaan visi konstruksi. Dan kita lihat rapat diskusi, set meeting, penyusunan laporan, laporan pendahuluan mingguan bulanan, laporan akhir. Di sini ada rencana pembayaran teman-teman ya. Di sini makanya kita akan lihat bagaimana penarikan dari invoice. Misalkan dari penarikan dari invoice 1, penarikannya 299, sekian. Teman-teman bisa langsung melampirkan ke sini teman-teman ya. Di sini realisasi pembayaran. Jadi pada rencana pembayaran dan realisasi itu harus sama teman-teman ya. Jika realisasi pembayaran itu lebih rendah daripada rencana pembayaran, kita akan melakukan pengembalian teman-teman ya, karena dimana tidak mencukupi pada rencana dari anggaran tersebut. Teman-teman bisa langsung lihat di sini realisasi kegiatan fisik. Di sini juga ini realisasi yang didukung dengan backup teman-teman ya. Di sini sudah terlampir sebenarnya semua backup dan gambar, dia sudah terbackup, dan juga jumlah anggaran yang terrealisasi sama ataupun lebih teman-teman ya dari rencana realisasi pada pekerjaan. Di sini tadi kalau saya teman-teman ya, di sini sama dari jumlah realisasi perencanaan awal dari sekolah tersebut sama realisasi pembiayaan sekolah, jadi semuanya sama teman-teman ya. Di sini juga nama data realisasi fisik konstruksi. Di sini juga kita melampirkan bahwasanya pekerjaan-pekerjaan sekolah yang ada dalam sekolah tersebut kita lampirkan teman-teman ya. Di sini ada pekerjaan pagar railing. Jika terjadi sesuatu CCO teman-teman, misalkan pekerjaan RKBA dialihkan ke pekerjaan pembuatan kantor. Jadi di sini akan nampak dari realisasi teman-teman ya. Dari realisasi dari perencanaan dan realisasi. Karena bahwasanya kalau kita lihat akan terlalu nampak jika kita samakan teman-teman, karena di rencana gedung, misalkan ada gedung kantor, dan realisasi dia terdapat ternyata gedung perpustakaan, jadi ada pembuatan CCO teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk bab 3-nya, dan kita masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Teman-teman juga bisa membuat kesimpulan dan saran sendiri sesuai pemahaman teman-teman dan kendala, maupun misalkan ada beberapa yang ingin dijelaskan dan disimpulkan pada suatu pekerjaan yang kita lalui teman-teman ya. Teman-teman bisa buat sendiri, tidak perlu harus menyamakan dari kesimpulan ini teman-teman. Mungkin sampai sini saja video yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan teman-teman yang ingin mengambil file dari file ini, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, dan mengambilnya di kolom deskripsi yang kita sudah siapkan. Teman-teman bisa langsung mendownloadnya. Mungkin sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung kami, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.